intan ya, atau intan atau berlian ya. Nah ini jadi memang ternyata balok-balok batu candi di sini penuh dengan intan permata ya. Ini adalah semacam gambaran permata pada waktu itu. Ya, pemirsa, saat ini kita berada di semacam punden keramat ya, jejak leluhur rerua desa asal usul dari sebuah desa yang dinaungi pohon beringin raksasa ya. Jadi akar-akarnya itu menjuntai semacam akar nafas, dan sampai saat ini lokasi ini sebagai situs religi oleh sebagian masyarakat ya. Dapat di sini banyak sekali pertumpahan dan bunga-bunga ya. Rahayu, 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 Om Wilahing sekaring jagat bawara langing sekaring kajeng sekaring mayang. Ya. Lereng Gunung Welirang memang penuh dengan sumber mata air yang melimpah merupakan berkah ya, yang saat ini memang sumber-sumber mata air ini disalurkan melalui paralon ke rumah-rumah, ke desa-desa sebagai kebutuhan air bersih, akan kebutuhan air sehari-hari ya. Jadi sumber mata air yang dahulu pernah diduga disucikan pada suatu masa tertentu pada masa peradaban kuno, buktinya kemungkinan kita akan mendapati jejak-jejak artefaktual, ekofaktual maupun fitur yang ada. Jadi kita dapati meja batu besar kemungkinan pada masa prasejarah sebagai bentuk meja batu atau dolmen ya, semacam meja batu persajian. Nah, yang sangat luar biasa sekali ya, saat ini memang ada semacam ceruk ya, ceruk yang sangat sakral yang diduga dahulu memang tempat orang bertapa atau bersemedi ya, atau melakukan lelaku. Banyak sekali kemudian perdumpaan atau persajian. Mungkin kamera bisa lebih dekat, dan di area ini memang disediakan untuk semacam ritual atau situs religi ya. Sumber mata air yang sangat melimpah ini di bawah cengkraman pohon beringin raksasa, termasuk pohon lontar. Ada beberapa pohon lontar yang sangat besar dan tinggi atau pohon aren, serta pohon aren yang relatif rendah banyak. Dan memang diduga di area ini banyak sekali tinggalan-tinggalan kuno semacam balok-balok batu candi. Ya. Di lokasi ini ada 3 buah batu candi ya, yang ditata sedemikian rupa membentuk struktur semacam punden berundak-undak dengan batu besar yang ada di atas, semacam altar ya, atau kemudian simbol-simbol tertentu sebagai menhir gitu ya. Jadi memang ini ada semacam kesinambungan antara akulturasi peradaban prasejarah batu besar dengan peradaban kuno ya, kabuyutan, di mana kemudian unsur-unsur magis sakral, tempat bersemayamnya arwah-arwah leluhur, lambang kesuburan, persajian, termasuk kemudian mengikat binatang kurban, atau kemudian tempat bersemayamnya arwah nenek moyang juga masih dipercaya ya, menjaga sumber mata air yang sangat keramat ini. Selain itu ya, sesuatu yang sangat magis dan sakral saat ini memang masih digunakan oleh masyarakat sebagai situs religi. Ada beberapa batu aneh ya, dan di sini adalah pohon yang sangat langka. Pohon besar ini bukan pohon beringin, meskipun di sebelahnya adalah pohon beringin raksasa. Pohon besar inilah yang dinamakan dengan pohon terawas. Diduga asal usul dari nama desa ini, Desa Trawas, Dusun Trawas, Desa Trawas, Kecamatan Trawas, dari pohon terawas ini yang sangat besar ini. Mungkin bisa di zoom ya, daunnya seperti pohon beringin kecil-kecil, namun berbeda dengan pohon beringin. Ini dinamakan pohon terawas. Jadi inilah yang merupakan diduga asal usul dari nama
dusun atau dan nama desa ini memang ruah desa ya, ruah desa, terutama kemudian di lereng-lereng Gunung Welirang, Arjuna, Penanggungan dan Anjasmara ini banyak sekali nama-nama desa yang diambil dari nama-nama tumbuhan. Misalnya Nogosari dari pohon nagasari, Tanjung Kenongo yaitu berasal dari bunga tanjung. Kemudian ada juga gading berasal dari nama bunga gading. Ada juga terawas dari pohon terawas ya. Dan ini memang merupakan sesuatu yang menandakan di masa-masa lalu. Termasuk ternyata Majapahit itu berasal dari buah majah yang rasanya pahit. Ketika pembukaan hutan tarik, orang-orang Madura memakan buah yang besar seperti semangka atau seperti jeluk bali. Ternyata rasanya pahit, menimbulkan heroik dan canda tawa di tengah-tengah para pembuka awal dusun ini. Sehingga kemudian nama dusun yang baru dibuka ini bernama Majapahit. Dan lokasi yang sangat sakral dan magis ini ya, sumber mata airnya di sini. Nah di sini, nah ini ada sebagian kecil, selain kemudian disalurkan di pipa-pipa, ada sumber mata air yang ada di sini gitu ya. Yang ini kemudian apa namanya masih disakralkan oleh sebagian masyarakat ya, di bawah pohon beringin raksasa ini. Selain itu di sana juga ada beberapa balok batu candi. Coba kita ke sana. Nah, lokasi ini memang seperti mandala ya. Ada 4 buah meja batu raksasa atau menhir atau dolmen raksasa 1, 2, 3, 4 ya, yang semacam penjaga dari 4 penjuru arah mata angin, yang di tengahnya ada semacam susunan meja batu atau dolmen yang sangat unik, serta beberapa balok batu candi ya seperti ini. Nah ini ada juga balok-balok batu candi 1, 2, 3, 4, dan di sini ada motif-motif tertentu ya. Ada gambar apa ini teman-teman? Nah ini ada gambar tertentu ya yang sangat menarik ini. Nah ini semacam gambar apa ini ya? Intan ya, atau intan atau berlian ya. Nah ini jadi memang ternyata balok-balok batu candi di sini penuh dengan intan permata ya. Ini adalah semacam gambaran permata pada waktu itu, bulat seperti permata dengan sinar-sinarnya ya, arkenstone permata. Jadi kita akan menemukan atau temukan semacam di sini adalah gambaran permata di masa peradaban kuno atau kerajaan kuno ya, kemungkinan kerajaan Singosari atau kerajaan Majapahit. Namun memang prasasti di sini gitu ya, di area ini ada prasasti masa Kadiri. Jadi Isaka sekitar tahun 1186-an. Jadi masa-masa kerajaan Kadiri itu sudah ada semacam prasasti angka tahun di sebuah tugu yang bertuliskan Jawa kuno yang terbaca Isaka. Kemudian terbacanya belakang itu 1186 Masehi gitu ya. Nah, di sini kemudian artinya memang di lokasi lereng Gunung Welirang ini sudah menjadi semacam ikon. Jadi semacam para pertapa atau para maharsi atau tanah hala-hala atau tanah yang disucikan di masa lalu dengan kondisi-kondisi masyarakat yang religi, Sang Hulun Hyang ya, itu masyarakat yang mengabdikan diri kepada situs-situs religi atau kemudian ketuhanan, Sang Hulun Hyang, para pelayan Tuhan. Dan memang banyak sekali batu-batu yang menjadi situs religi pada masa lalu ya, malah mirip seperti semacam ular naga raksasa yang betapa membatu. Dan jika mungkin kamera dihadapkan ke sana gitu ya, memang sangat unik lokasi ini ya. Jadi penuh dengan sejarah, sumber mata air keramat yang mengalir terus yang dibutuhkan oleh masyarakat hingga saat ini. Pohon abadi terawas satu-satunya, tidak ada di lokasi yang lain. Pohon beringin raksasa masih kemudian terawat dengan baik. Akan kemudian pohon-pohon lontar ya, pohon-pohon lontar yang dahulu daunnya itu digunakan untuk menulis di daun lontar sebagai kemudian kasarnya kasusastran atau tulisan kakawin atau tembang ya, atau kemudian kidung itu ditulis di daun lontar. Ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Artinya punden keramat ini jika kita ada di sini gitu ya, punden keramat ini ternyata memang memiliki makna yang cukup besar dalam hal sejarah dan kebijaksanaan. Jika kita melihat perjalanan sejarah dan benang merah leluhur kita, maka kita akan mendapati semacam akulturasi, toleransi dan pluralitas, semacam sebuah mata rantai, sebuah perjalanan. Jika masa lalu leluhur kita mampu menata masyarakat yang demikian luas,
yang kemudian bisa kemudian bersinergi antara alam dan kehidupan serta manusia, saling bergotong royong gitu ya, saling bahu-membahu, bahkan persatuan merupakan mahkota dari masyarakat Nusantara. Ini sesuatu yang patut dilestarikan dan diambil pelajaran. Jadi masa lalu tidak perlu kemudian diambil dari segi sesuatu yang dianggap kemudian kemusyrikan dalam pandangan agama tertentu. Namun ada pola-pola sejarah dan bak manahnya, motivasi kehidupan, pola-pola sosial kemasyarakatan, pola-pola pengaturan dan peranata sosial, persatuan, gotong royong, termasuk kemudian pluralitas, akulturasi, dan pluralitas. Ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Semoga kemudian situs-situs ini tetap memberikan kemudian semacam pencerahan dan semacam kebijaksanaan, bahwasanya memang dengan persatuan dan gotong royong masyarakat ini akan bisa tetap terus lestari. Semoga bermanfaat.